Salam Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Katrina Aprilia Putri dari kelas 12 Akuntansi 2. Tahu nggak sih, pergaulan bebas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi remaja Indonesia saat ini. Ditambah dengan mudahnya remaja saat ini yang terpengaruh kebudayaan luar, sehingga hal ini pun semakin berdampak negatif bagi para remaja di Indonesia. Pergaulan remaja zaman sekarang sangat memprihatinkan. Banyak berita mengenai kenakalan remaja bermunculan seperti tawuran, menggunakan narkoba, menghisap rokok, meminum minuman yang beralkohol, sampai seks bebas. Ini menunjukkan bahwa saat ini pergaulan remaja sudah tidak sehat lagi. Ada banyak sebab remaja bisa terjerumus untuk melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semua berakar dari suatu penyebab utama, yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Pergaulan bebas yang melewati batas norma ini dalam Buddhisme telah melanggar sila atau aturan kemoralan. Pelanggaran sila tersebut antara lain membunuh makhluk hidup seperti kasus aborsi, melakukan tindakan asusila, di mana sebagian remaja saat ini memiliki gaya berpacaran tidak wajar sehingga hamil di luar nikah. Kemudian, banyak remaja yang mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan sejenisnya yang melemahkan kesadaran. Dampak negatif lainnya yaitu dapat membentuk remaja menjadi seorang pencuri dan juga penipu. Ini jika dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian, maka hal ini akan menciptakan remaja yang tidak terkendali perbuatan, ucapan, dan pikirannya yang dikarenakan pergaulan bebas. Tidak ada lagi sila atau moral yang menjadi landasan baik dalam berpikir, berbuat, dan berucap. Sabda Buddha, seorang yang masih muda memiliki pengendalian diri, tidak melakukan kejahatan, pikirannya terkendali dengan baik, tidak tergoda oleh kesenangan indera disebut sebagai orang suci atau para bijaksana. Muni Sutta. Ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Pikiran yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif akan membawa dampak negatif pula pada perkembangan jiwa, perasaan, dan sikap yang tidak baik. Seperti yang dikatakan Buddha, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikuti bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dhammapada 1. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, yang menyebabkan seorang remaja mencari perhatian lain yang terkadang malah menjerumuskannya pada seks bebas. Fenomena yang terjadi dalam keluarga menunjukkan perilaku rendah anak terhadap disiplin diri karena sikap orang tua yang kasar dan keras, penuh penekanan mengasuh anak secara otoriter. Kurangnya komunikasi orang tua dengan anak dan antara ayah dengan ibu, perilaku orang tua yang menyimpang, orang tua bercerai, dan lingkungan ekonomi keluarga yang remah. Dalam Singalowada Sutta, Buddha mengatakan bahwa terdapat 4 macam sahabat atau kalyanamita. Kalyanamita berarti teman yang baik atau bagus yang dapat menjadikan diri kita selalu waspada dalam menempuh kehidupan dunia dan setelah meninggal. Sahabat yang menjadi penolong, sahabat pada waktu senang dan susah, ia menunjukkan apa yang engkau butuhkan dan ia yang menaruh simpati untuk dirimu. Dalam kutipan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus menjauhkan diri dari orang yang tidak baik, orang-orang yang suka melakukan kejahatan, dan orang yang memiliki pandangan serta perbuatan yang salah agar diri kita tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Adapun solusi untuk mengatasi pergaulan bebas, yang pertama, menanamkan nilai agama, moral, dan etika. Yang kedua, pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya intelektual tetapi juga mengembangkan emosional remaja. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kenakalan remaja sering terjadi karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Yang keempat, jangan bersikap keras tetapi tegas. Melarang remaja melakukan sesuatu dengan amarah justru membuat mereka menjadi nakal dan suka berbohong, sehingga sembunyi-sembunyi jika ingin melakukan sesuatu. Yang kelima, dengan mengembangkan bentuk-bentuk pikiran yang baik melalui praktik meditasi. Melatih meditasi dengan objek cinta kasih akan membuat batin kita tenang dan disayangi para makhluk. Dengan mengembangkan kewaspadaan, sati sampajana, dan pola hidup berkesadaran, maka akan dapat menemukan diri sendiri.
Pada dasarnya, semua solusi atau upaya pencegahan yang telah diuraikan sebelumnya tetap bergantung dari diri sendiri setiap remaja untuk mau melakukannya atau tidak. Pengenalan atau pengamalan Pancasila yang ditanamkan pada remaja untuk mewujudkan manusia susila sehingga tidak terjadi penyimpangan moral. Dalam pelaksanaan sila, ada rasa malu berbuat jahat, iri, dan takut akibat perbuatan jahat, otapa. Adapun 5 moralitas Pancasila Buddhis merupakan landasan moral bagi umat Buddha. 5 aturan moralitas Buddhis adalah: yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.